Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita bergabung dengan SVP Research Kanakahita Solvera, Johnson Nasrial. Selamat pagi, Pak Johnson. Selamat pagi, Pak Dodi. Iya, Pak Johnson, tadi baru saja kita lihat ya, setelah libur Idul Adha, IHSG dibuka di 6.040-an. Ini analisis Anda seperti apa? Kalau buat kita pribadi, buat kita ya secara general, it doesn't mean anything ya. Maksudnya it doesn't mean IHSG hari ini akan menguat untuk beberapa hari ke depan begitu. Karena sebenarnya hari Senin kan Dow Jones itu ditutup melemah sekitar 700 poin. Nah, di mana pelemahan Dow Jones itu sebelum tadi malam adanya delta varian yang sangat transmissible ya, infeksinya. Nah, itu sudah mulai mengkhawatirkan di beberapa negara bagian Amerika Serikat. Bahkan di negara bagian Chicago, di negara bagian Illinois, khususnya di kota Chicago, itu juga ada larangan masuk dari warga beberapa negara bagian seperti dari Florida, Louisiana. Jadi artinya kekhawatiran infeksi varian baru Delta ini juga bukan hanya mengkhawatirkan Indonesia juga, tetapi juga mengkhawatirkan beberapa negara Asia Tenggara, bahkan di Singapura sekarang juga sudah mulai lockdown kembali, adanya temuan varian Delta, tetapi juga di beberapa negara Eropa juga varian Delta sudah menjadi ancaman serius. Nah, ini yang menyebabkan surat utang negara Amerika Serikat yang yield 10 tahun sekarang mendekati the lowest-nya. The lowest itu in 3 months, sekarang mendekati 1,1%. Nah, jadi artinya kenaikan Dow Jones tadi malam dan begitu kemungkinan besar kenaikan IHSG itu kenaikannya hanya bersifat sementara. Karena sebenarnya kekhawatiran downside-nya itu tail risk market itu masih ada, yaitu timbulnya varian Delta yang bukan hanya menjadi ancaman Indonesia, tetapi juga ancaman beberapa negara Asia Tenggara, even termasuk Singapura, bahkan di negara Eropa dan Amerika Serikat. Oke, dan di dalam negeri sendiri tadi malam Presiden Joko Widodo juga mengumumkan pemberlakuan PPKM level 4 begitu. Ini bagaimana respons pasar? Justru itu karena varian Delta ini sudah mulai otoritas di negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan negara-negara Asia Tenggara lainnya sudah mulai waspada sekali gitu ya. Jadi ya tidak mengherankan juga pemerintah Indonesia memperpanjang PPKM dari yang awalnya tanggal 20 menjadi tanggal 25. Itu pun juga tentatif ya, kalaupun misalnya tanggal 26 dibuka secara perlahan, melihat kalau apabila bed occupancy rate-nya juga sudah mulai bagus, artinya sudah mulai turun ya bed occupancy rumah sakit, lalu juga melandainya jumlah angka kasus baru. Nah, sampai saat ini memang sudah kelihatan ya dari 50-an ribu case menjadi 38 ribuan case. Despite adanya informasi bahwa testing juga turun, ya mungkin biasanya sih warga ataupun masyarakat itu testing juga turun kalau misalnya melihat gejala mereka feel confident gitu ya, feel comfortable untuk tidak melakukan tes gitu. Karena memang warga Indonesia ya harus diakui seperti itu, akan melakukan tes apabila terasa gejala gitu, bukan melakukan tes secara voluntary. Let's admit it gitu. Jadi terlepas dari positif tesnya itu turun, tetapi kita boleh lihat dari sisi positifnya infeksi baru juga sudah mulai turun. Nah, tapi yang kita harapkan mudah-mudahan 4 hari ke depan menjelang tanggal 25 angka kasus baru itu sudah mulai turun ataupun melandai pun juga sudah bagus, karena varian Delta ini bukan hanya ancaman Indonesia. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh investor Amerika Serikat gitu loh Pak Dodi, karena dikhawatirkan nanti justru kuartal ketiga itu demand pool-nya itu jadi tiba-tiba stop gitu ya, karena kekhawatiran inflasi itu kan selama ini karena adanya terjadi bottleneck di supply chain gitu ya. Jadi karena adanya kekurangan tenaga kerja yang belum ready untuk masuk ke tenaga kerja. Nah, jadi artinya saya khawatirnya
kenaikan IHSG ataupun kenaikan Dow Jones tadi malam itu sifatnya sementara. Tidak menutup kemungkinan mungkin Dow Jones nanti malam ataupun beberapa hari ke depan bisa koreksi antara 5-10%. Oke, bagaimana jika kondisi di Indonesia ini perlahan-lahan mulai terkendali dan kemudian tanggal 25 angkanya bagus dan Presiden Jokowi juga semalam memberikan sinyal ya di tanggal 26 ada kemungkinan pelonggaran-pelonggaran. Nah, itu akan seperti apa IHSG apabila memang pembukaan secara bertahap itu dilakukan? Oke, kalau misalnya angka kasus baru itu turunnya juga sudah sudah bagus dari 50 ribuan menjadi 30 ribuan dan even mungkin bisa mencapai 25 ribuan. Nah, saya rasa penurunan IHSG juga downside-nya juga sudah mulai terbatas karena Indonesia sudah mengalami lagi sedang mengalami peak-nya varian Delta. Amerika Serikat belum nih, gitu. Nah, jadi kuncinya di sini adalah seberapa cepat pemerintah Indonesia mengakselerasi vaksinasi di seluruh populasi Indonesia. Jadi diharapkan di bulan Agustus ini populasi Jakarta itu diharapkan fully vaccinated itu sekitar 60-70% di Agustus ini. Lalu juga populasi Indonesia diharapkan fully vaccinated sekitar 20% di Agustus ini. Jadi semuanya tergantung dari faktor internal kalau untuk IHSG. Pertama, melandainya angka kasus baru. Yang kedua, akselerasi vaksinasi di seluruh populasi Indonesia. Yang ketiga, penambahan suplai vaksin. Nah, itu yang paling penting. Kalau ketiga itu sudah terlihat di depan mata, itu saya rasa IHSG juga penurunannya juga sudah mulai terbatas antara 5950 sampai 5980 Pak Dodi. Oke, Pak Johnson, ini kan Bank Indonesia besok akan mengumumkan hasil RDG-nya. Ini akan seperti apa prediksi Anda? Probabilitasnya lebih besar, lebih condong kepada penahanan suku bunga pada saat ini. Jadi tidak akan melakukan menaikkan, tidak akan melakukan menurunkan. Jadi selalu berpedoman kepada the Fed. The Fed mempertahankan suku bunga rendah, Bank Indonesia akan tetap mempertahankan suku bunga sekarang di 3,25%, Pak Dodi. Oke, dan Bank Indonesia juga kan merevisi turun target ya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Betul. Nah, justru itu yang saya khawatirkan. Jadi kemungkinan besar bukan hanya Indonesia aja yang menurunkan target pertumbuhan GDP ya di kuartal full year 2021. Ada kemungkinan besar, tidak menutup kemungkinan Eropa dan juga Amerika Serikat sedikit revisi ke bawah penurunan pertumbuhan GDP-nya karena varian Delta ini memang benar-benar semakin mengkhawatirkan angka infeksinya. Despite vaksinasi rate di Amerika Serikat sudah paling tinggi ya di antara beberapa negara maju, paling tinggi sendiri ya di seluruh dunia, termasuk Inggris. Jadi artinya semuanya apabila secara global vaksinasi dilakukan secara merata, karena ini global pandemik gitu. Kalau vaksinasi dilakukan secara merata, itu pertumbuhan global itu akan bagus gitu loh. Jadi karena semuanya sudah interconnected. Jadi tidak bisa negara over supply vaksinasi untuk kepentingan nasionalnya sendiri, tetapi mau tidak mau semua harus vaksinasi menjadi merata. Jadi kuncinya di sini pemerintah Indonesia mempersiapkan 3 langkah untuk secara internal, yaitu mempercepat vaksinasi, menambah suplai vaksin yang sepertinya di tahun ini akan mencapai 150 juta dosis. Lalu yang ketiga adalah mulai menurunnya atau melandainya angka kasus baru. Jadi saya harapkan sih dengan 3 langkah itu IHSG masih melemahnya juga sudah mulai melemah terbatas. Karena kalaupun misalnya turun mendekati 5.500 atau secara ekstrim di bawah 5.000 sih sepertinya agak kecil kemungkinan gitu, karena backstopnya yang dimiliki oleh global market itu sangat luar biasa, yaitu Bank Sentral Amerika Serikat masih mencetak uang melalui pembelian surat utang negara Amerika Serikat sebesar 120 miliar US dollar per bulan, dan juga masih rendahnya suku bunga itu. Jadi saya rasa backstopnya cukup kuat untuk menahan penurunan IHSG lebih dalam. Oke, Pak Johnson, kita bicara soal saham. Sekarang kita tahu bahwa aneka gas industri ini kan melesat ya, dipicu oleh tingginya demand oksigen di mana-mana saat ini di seluruh wilayah Indonesia. Apakah kita masih bisa beli saham AGI? Oke, selama kondisi PPKM itu diperpanjang dan ada kemungkinan misalnya diperpanjang sampai akhir Juli, saham-saham yang berbasis untuk keperluan
selama PPKM seperti aneka gas industri, lalu juga new economy sectors, saham yang berrelasi ke teknologi seperti MTech, lalu juga seperti Alfamart untuk kebutuhan sehari-hari, itu yang justru yang yang diuntungkan gitu ya selama PPKM. Jadi selama suku bunga rendah di Amerika Serikat, yang diuntungkan adalah sektor yang diuntungkan dengan diperpanjangnya PPKM seperti aneka gas, sektor basic consumer good untuk keperluan sehari-hari seperti Alfamart, dan juga new economy sector seperti MTech yang mana salah satu portfolionya yaitu Bukalapak akan IPO incoming weeks. Oke, terakhir Pak Johnson, rekomendasi saham untuk hari ini? Untuk hari ini saham berbasis new economy sector yaitu MTech, buy on weakness di level-level 2350 dengan target price masih cukup jauh yaitu di 3.000. Lalu new economy sector related lainnya yaitu Alfamart, AMRT, karena mereka sebenarnya juga mempunyai ekosistem yang sangat well established, sangat bagus ekosistemnya. Di level-level antara 1.200, buy on weakness di level-level 1.230 dengan target price di 1.500 masih jauh. Lalu Astra International, buy on weakness di level-level 4.750 dengan target price juga masih cukup jauh di 6.700 karena Astra mempunyai investasi secara langsung ya, artinya mempunyai kepemilikan di GoTo yang rencananya akan IPO di tahun depan. Jadi basically tiga ini very highly correlated terhadap new economy sector. Jadi new economy sector yang akan diuntungkan dengan diperpanjangnya PPKM. Oke, baik. Terima kasih Pak Johnson atas informasinya, pemirsa. Analis SVP Research Kanaka Hita Selvera, Johnson Asrial. Ya, terima kasih Pak Dodi. Ya, dan pemirsa, kami akan kembali dengan